Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida Sopang, mahasiswa PJJPI Win Siberseh Nurjati Cirebon, kelas 14 semester 6, nomor induk mahasiswa 228130675. Program studi ilmu tarbiyah dan kekukuhan, mata kuliah praktek mengajar otentik, dosen pembimbing Bapak Tato Nuryanto MPD. Dalam kesempatan ini saya ingin menayangkan sebuah video pembelajaran yang sangat sederhana. Dalam metode yang disampaikan adalah metode ceramah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik. Alhamdulillah. Dan kita kan sebagai makhluk Allah, tentu kita butuh dengan pertolongan dari Allah. Maka dari itu setiap hamba harus dia berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, terutama kita sebagai seorang murid, maka kita perlu untuk berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak sekalian, kita sudah bermohon supaya kita pertama tadi kita memohon ilmu yang bermanfaat atau berguna. Yang kedua, kita supaya dibukakan hati kita menerima pelajaran, supaya apa yang disampaikan itu kita dapat amalkan di kemudian hari. Di hari pelajaran kita apa? Fikih. Pelajaran fikih. Fikih itu kalau kita bahasa Indonesia kan adalah peraturan. Kenapa? Karena di dalam hidup itu ada perlu peraturan. Bukan hanya dalam agama, bahkan dalam bernegara pun kita perlu aturan. Kalau kita nggak ngikuti aturan pemerintah, pasti akan ada sanksi yang diberikan. Siapa aja tuh? Nah, begitu juga agama. Agama itu perlu aturan. Aturan siapa? Aturan Allah. Aturan Allah. Maka dari itulah supaya hidup kita teratur, supaya hidup kita benar, maka perlu aturan. Aturannya itu ada dalam fikih itu ada hukum-hukum seperti wajib, lagi ada sunnah, lagi ada haram, ada kemudian makruh, ada mubah. Itulah aturan itu yang harus kita terapkan dalam hidup supaya kita nanti bahagia hidup di dunia dan akhirat. Kita tentu harus selalu semangat dalam belajar supaya kita berhasil belajar apapun yang itu, terutama tentu fikih, karena tadi itu mengatur pikiran kita. Pelajaran kita yang lalu sedikit kita ulang, yaitu pelajaran yang lalu adalah tentang zakatul fitrah. Apa itu zakat fitrah? Ayo, siapa yang tahu zakat fitrah itu apa? Disebut apa? Zakat fitrah itu apa? Jiwa. Disebut dengan zakat jiwa. Iya betul, zakat jiwa atau disebut dengan zakat nafsi atau zakat diri. Jadi zakat itu kan ada dua. Ya, zakat itu artinya kalau diartikan zakat itu artinya
membersihkan. Ya, membersihkan. Zakat tadi terbagi berapa, Du? Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah, itulah dia zakat diri. Berarti diri kita ini juga harus dizakati, dibersihkan. Kenapa? Karena ternyata dalam diri kita itu banyak kotor atau banyak dosa. Baik perbuatan kita, baik itu perkataan kita, itu namanya dosa. Kalau salah kita ngomong, salah kita berbuat, itu namanya dosa. Maka pada sekali setahun itu dibersihkan. Namanya zakat fitrah. Itu kapan dilakukan? Kalau zakat fitrah itu kapan? Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan. Itu dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Yang namanya zakat fitrah itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Tidak bisa dilakukan yaitu pada bulan-bulan yang lain. Seperti sekarang misalkan kita nggak bisa membayar zakat fitrah, nggak ada hukumnya. Tapi nanti kalau sudah bulan Ramadan barulah kita bisa membayar zakat fitrah. Fitrah itu tadi ukurannya berapa? Satu orang berapa? 2,7. Kepada siapa itu diberikan? Terutama kepada siapa? Utamanya kepada fakir miskin. Itu terutamanya. Tentunya kalau sesuai dengan Al-Quran itu adalah asnaf yang delapan. Ya. Apa syaratnya kita menjaga fitrah tadi itu? Pertama beragama Islam. Kemudian apa kita? Yang kedua kita hidup nanti di bulan Ramadan. Harus itu ya apanya tadi. Juga punya kemampuan dia untuk membayar zakat nanti di akhir daripada bulan Ramadan. Itu sekarang kita. Sekarang kita masuk kepada zakat yang kedua, yaitu namanya zakat atau disebut dengan zakat harta. Ternyata di dalam kehidupan ini ada zakat mal, ada harta yang wajib dizakati, ada zakat harta yang wajib dizakati. Ya, tidak semuanya itu harta wajib dizakati. Tentunya dia akan dibagi. Ada namanya zakat perhiasan atau yang kita dikenal dengan zakat emas dan perak. Dua, perhiasan itu cuma dua. Apa itu? Emas dan perak. Itu wajib dizakati. Kemudian yang kedua ada namanya zakat binatang ternak. Yang binatang ternak itu semua tidak. Yang dia itu kalau seperti unggas itu nggak wajib dizakati. Yang wajib dizakati apa? Unta. Apalagi? Kambing. Apalagi? Atau sapi atau kerbau. Itu jenisnya. Berarti ada 3 jenisnya. Kalau yang binatang ayam? Enggak. Etong? Bebek? Jadi makanya kalau banyak yang ternak ayamnya nggak wajib dizakati. Kalau unta iya, kalau unta betul ya, betul unta. Kemudian ada zakat biji-bijian. Zakat biji-bijian itu apa? Seperti padi dan gandum. Ganja itu haram, nggak perlu dizakatin, ya kan? Nggak perlu. Nah, kemudian ada zakat buah-buahan. Seperti apa? Anggur dan buah. Kemudian ada zakat harta perniagaan. Itu model-model apa itu? Zakat harta. Jadi zakat harta itu wajib hukumnya. Tentu ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Ketentuannya apabila sudah memenuhi 2 unsur. Apa itu? Pertama namanya nisab. Apa nisab? Tidak tahu karena belum ya kan. Nisab itu adalah ukuran wajib berzakat. Itu namanya nisab. Ingat ya, nisab itu apa? Wajib, ukuran wajib berzakat. Ukuran hartanya tadi.
wajibnya berzakat berapa, kalau kambing berapa ekor, kira-kira gitu. Kalau lembu berapa ekor, itulah yang disebut nisab. Ya, kalau madi berapa ton, misalkan seperti itu namanya nisab. Jadi dia ada nisab, ada ukurannya. Kemudian ada apa lagi? Ada namanya haul. Haul itu apa? Masa lamanya dipelihara atau didapatkan. Ya. Jadi misalnya kambing dipelihara dalam jangka 1 tahun. Itu 1 tahun dia baru 1 tahun. Kalau belum ada 1 tahun belum wajib pijak. Berapa jumlah kambing kalau supaya wajib pijak kaki? 40 tahun. Pertama kali udah mati kambingnya baru dengan gitu ya. Jadi 40 ekor dipelihara selama 1 tahun, maka wajib dijakati. Nah, jadi kalau syaratnya tadi zakat ini kan namanya kita bisa disebut dengan sedekah wajib. Zakat itu sedekah yang wajib. Jadi wajib diberikan juga kepada orang-orang yang tertentu yang sudah digariskan atau ditentukan Allah lewat Al-Qur'an. Itu yang disebut dengan asnaf yang 8. Mereka itu ada 8 golongan yang wajib menerima zakat harta atau zakat fitrah itu tadi ya. Nah itu. Jadi ingat bahwa zakat itu terbagi dua. Pertama namanya apa? Zakat fitrah. Fitrah yang kedua zakat mal. Asal disebut dengan harta. Dua-duanya itu hukumnya wajib. Kalau zakat fitrah tadi disebut dengan zakat jiwa atau zakat diri. Kemudian zakat harta, itulah zakat mal. Nah, itu diingat karena ketentuan itu harus kita tahu nanti. Nanti kan sudah besar-besar, sudah tamat sekolah, jadi pengusaha, ada yang pulang ayah gitu ya. Ada yang pulang apa namanya? Yang punya buku banyak, maka tahu ya ada yang harus dikeluarkan yang disebut dengan zakat. Ya, itu aja, sedikit aja kita ikut dulu sebagai evaluasi pada hari ini. Nah, tadi kan sudah kita terangkan zakat terbagi berapa? Zakat berapa? Zakat mal atau zakat harta. Apa hukumnya zakat? Wajib. Adakah dia di dalam rukun Islam? Rukun yang keberapa itu? Zakat itu di dalam rukun Islam itu yang keempat, itu membayar zakat bagi orang-orang kaya. Zakat yang punya harta yang berzakat. Kalau bagi zakat harta kan gitu kan. Kalau nggak punya zakat, tadi apa yang menjakati? Hanya zakat fitrah. Dilakukan kapan? Kalau di akhir daripada bulan wajib dijakati, namanya zakat fitrah. Nah, sekalian, sudah pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah untuk hidayah, yaitu tentang supaya kita bisa mencerna ilmu-ilmu yang sudah diberikan dan nanti dapat diamalkan di kehidupan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penayangan daripada video yang sangat sederhana ini. Saya meyakini pasti banyak kekurangan-kekurangan dalam penayangan tersebut. Maka dari itu kepada seluruh yang pernah menyaksikan daripada video saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.